Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, salah satu yang membuat kenapa orang-orang Farisi membenci atau juga tidak menyukai akan kehadiran Yesus adalah ketika kelompok ini salah menafsirkan terkait dengan hari Sabat dan juga perlakuan terhadap apa yang disebut ciptaan paling mulia, yaitu manusia, dikalahkan dengan yang namanya aturan dan juga hukum-hukum dalam perjanjian lama yang diajarkan oleh Musa. Sejatinya mereka, kalau kita lihat bahkan sampai hari ini, tidak semua percaya bahwa Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat, melainkan Yesus hanya dianggap sebagai sosok seorang nabi ataupun tokoh yang memang baik, banyak pengikut, tetapi bukan sebagai Tuhan. Di sini Yesus dengan sangat jelas memperlihatkan bagaimana pernyataannya sangat tegas. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Artinya bait Allah yang disampaikan oleh Yesus adalah tempat tersuci atau tempat di mana dalam perjanjian lama Allah yang wahyukan diri itu dalam rupa 10 perintah atau dalam loh batu itu menjadi tempat pemujaan tertinggi. Tetapi rupa-rupanya kehadiran Yesus belum dimaklumi dan belum dipahami sedemikian rupa sehingga orang-orang belum mengenal dan juga tidak bisa melihat bagaimana Yesus melakukan tindakan-tindakan sebagai Allah atau juga Tuhan yang memiliki kuasa atas banyak hal. Tentu ini menjadi sebuah tantangan untuk kita semua sejauh yang kita jalani saat ini. Apakah kita sama-sama sudah juga melaksanakan atau memahami Allah dalam diri Yesus itu nyata bekerja dalam diri kita? Jangan sampai apa yang kita lakukan terkait dengan doa, ekaristi ataupun juga hal-hal itu karena kita lebih mengutamakan yang sifatnya pemujaan, persembahan dengan tujuan supaya apa yang saya harapkan, saya doakan mungkin semua terkabul. Pertama-tama ungkapan syukur dan juga persembahan diri kepada Allah itulah yang berkenan di hati Tuhan. Dan tentu apa yang menjadi doa atau harapan, cita-cita itu adalah bagian dari rahmat yang sebenarnya Tuhan akan berikan ketika orang dengan sungguh-sungguh telah sampai pada pemahaman bahwa hidupnya sepenuhnya adalah milik Tuhan, yaitu persembahan
hati dan memposisikan diri lebih daripada sekedar bait Allah, melainkan sebagai anak-anak yang dikasihi, yang diangkat dari lembah kematian akibat dosa menjadi sebuah rahmat keselamatan karena penebusan akan Yesus Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib. Dan Tuhan berkati setiap persembahan dan perjuangan kita untuk mengasihi Allah dengan setia. Tuhan berkati kita semuanya.